Perkenalkan, nama saya Leoni Frisdi Turni dari PSN20B dengan NIM 4203530006. Di sini saya akan menjelaskan tentang regresi untuk memenuhi mata kuliah praktikum statistika. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu regresi linear. Regresi linear sering digunakan untuk melihat nilai prediksi atau perkiraan yang akan datang. Apabila X dan Y mempunyai hubungan, maka nilai X yang sudah diketahui dapat digunakan memperkirakan Y. Perkiraan mengenai terjadinya sesuatu, kejadian, atau nilai variabel untuk waktu yang akan datang, seperti prediksi 3 tahun yang akan datang, prediksi harga bulan depan, dan ramalan jumlah penduduk 10 tahun mendatang. Selanjutnya, ramalan mengetahui suatu kejadian baik secara kualitatif, seperti akan turun hujan, akan terjadi perang, atau akan lulus ujian. Yang kedua, kuantitatif, produksi padi akan menjadi 16 juta ton atau indeks harga 9 bahan pokok naik 10% dan penerimaan devisa turun 5%. Yang selanjutnya, melakukan peramalan adalah dengan menggunakan garis regresi. Selanjutnya, variabel Y yang nilainya akan diramalkan disebut dengan variabel tidak bebas atau dependent variable. Sedangkan untuk variabel X yang nilainya digunakan untuk meramalkan nilai Y disebut dengan variabel bebas atau independent variable. Atau disebut juga variabel peramal atau prediktor. Dan sering juga disebut variabel yang menerangkan atau explanatory. Selanjutnya, pada dasarnya hubungan antara dua variabel dapat dibedakan atas satu hubungan searah atau positif, kedua hubungan tidak searah atau negatif, yang ketiga tidak ada hubungannya. Selanjutnya, hubungan searah atau positif. Hubungan searah diartikan apabila perubahan variabel X atau independen akan mempengaruhi variabel Y yang dependen yang searah. Contoh itu hubungan antara pengeluaran iklan X dan jumlah penjualan Y. Yang kedua itu contohnya hubungan antara penghasilan X dan pengeluaran konsumsi Y. Yang selanjutnya hubungan tidak searah atau negatif. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang bersifat kebalikan atau negatif apabila perubahan variabel independen X akan mempengaruhi variabel dependen Y pada arah yang berlawanan. Artinya apabila variabel X pertama, maka variabel Y berkurang, begitu pun sebaliknya. Contohnya itu yang pertama hubungan antara usia kendaraan X dengan tingkat harga Y. Yang kedua contohnya itu hubungan antara harga X dengan jumlah yang diminta. Selanjutnya tidak ada hubungannya. Dua variabel dikatakan tidak punya hubungan apabila perubahan pada variabel independen X tidak mempengaruhi perubahan pada variabel dependen Y. Contohnya itu hubungan antara konsumsi pangan X dengan ketinggian gedung Y. Di sini kita lihat grafiknya, yaitu yang A ini, yang grafik pertama itu A hubungan garis positif, dia menuju ke atas, ini menunjukkan hubungan garis positif. Yang B ini hubungan garis positif tapi lebih kesebar. Perbandingan antar keduanya ini yang A ini lebih merapat dan tidak menyebar, yang B ini menyebar, dia melebar dari garis sejajar dengan ininya. Kemudian yang C itu hubungan garis negatif. Hubungan garis negatif itu berlawanan dengan sebelah yang atas ini. Terus yang D ini hubungan garis lengkung negatif. Sini garisnya itu sebelah kiri dan melengkung. Dan yang E hubungan garis lengkung negatif. Ini melengkungnya ke atas dan titik-titik penyebarannya ada juga. Yang ke selanjutnya ini hubungan garis lengkung positif. Dia melengkungnya ke luar. Kalau yang G itu tidak ada hubungan karena tidak ada garis tanda positif sama negatifnya. Yang ada hanya penyebaran titik-titiknya. Selanjutnya tentang jenis-jenis analisis regresi. Yang pertama itu regresi jika hubungan antara variabel bebas terhadap variabel tak bebas berbentuk linear. Ini contohnya itu seperti regresi linear sederhana itu Y sama dengan A ditambah BX. Yang kedua yang berganda itu Y sama dengan A tambah B1X1 tambah B2X2 tambah B3X3 sampai Bn tambah Bnxn. Kemudian yang kedua regresi tak linear jika hubungan antara variabel bebas terhadap variabel tak berbentuk linear. Seperti regresi kuadratik. Jadi contohnya itu Y sama dengan A tambah BX tambah CX kuadrat. Kemudian yang kedua ini regresi kubik, yaitu contohnya Y sama dengan A tambah BX kuadrat, kemudian selanjutnya sampai di bawah ini. Kemudian selanjutnya tentang regresi linear sederhana dan berganda. Itu analisis regresi linear sederhana. Itu adalah hubungan secara linear antara satu variabel independen X dengan variabel dependen Y. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif. Kemudian persamaan regresi linear sederhana. Regresi adalah suatu alat ukur yang juga digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya korelasi antara variabel. Istilah regresi ini berarti ramalan atau taksiran. Persamaan yang digunakan untuk mendapatkan garis regresi pada data diagram pencar disebut dengan persamaan regresi. Itu persamaan regresinya untuk menempatkan garis regresi pada data yang diperoleh, maka digunakan metode kuadrat kecil, sehingga kita dapat peroleh bentuk persamaan regresi sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y-nya itu nilai estimate variabel terikat, A-nya itu titik potong garis regresi pada simbol Y atau nilai estimate Y bila X sama dengan 0, D itu gradien garis regresi atau perubahan nilai estimate Y persatuan perubahan nilai X. X itu adalah nilai variabel Y.
Persamaan regresi linear gandanya itu kita lihat di sini dia sama dengan A tambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah sampai dengan Bn Xn. Terangannya itu Y itu variabel dependen nilainya diprediksikan. X dan Y itu variabel independen. A-nya itu konstanta atau nilai Y apabila X1 sampai Xn sama dengan 0 dan B-nya itu koefisien regresi atau nilai peningkatan ataupun penurunan. Selanjutnya nilai dari A dan B pada persamaan regresi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Yaitu rumus yang pertama itu B sama dengan sigma dari X1 Y1 per sigma dari X1 kuadrat. Kemudian rumus yang kedua ini B sama dengan N dikali sigma dari X1 Y1 dikurang sigma X1 dikali X sigma Y1 per N dikali sigma X1 kuadrat dikurang sigma dari X1 dikuadratkan. Kemudian yang selanjutnya A sama dengan Y dikurang BX. Selanjutnya tentang koefisien regresi. Itu adalah gradien garis regresi atau nilai B. Jika nilai B positif menunjukkan hubungan antara variabel X dan Y arah atau hubungannya positif. Nilai B negatif, maka itu X dan Y itu berlawanan arah atau hubungannya negatif. Besar kecilnya perubahan variabel X terhadap variabel D ditentukan besar kecil koefisien regresi. Kemudian tentang koefisien determinasi. Ini adalah alat utama untuk mengetahui sejauh mana tingkat hubungan antara variabel X dan Y. Dengan rumus yang kita lihat sebagai berikut, itu nilai koefisien determinasi antara X di antara 0 dan X di antara 0 dan 1, dan kedua itu nilai koefisien determinasi sama dengan 1 menunjukkan hubungannya sempurna. Yang ketiga itu koefisien determinasi sama dengan menunjukkan tidak ada hubungan. Jika contohnya itu 81, artinya 81 perubahan dari variabel Y ditentukan oleh variabel X. Di sini kita lihat terdapat 31 responden atau 31 pengunjung. Pertama kita untuk mencari regresi sederhananya, kita pilih analis, menu di atas analis, kemudian regression, kemudian kita pilih linear. Di sini kita lihat kolomnya itu ada linear regression, yaitu di tanggalnya itu kita pindahkan ke case labels, kemudian pengunjung kita pindahkan ke independen atau variabel bebas, kemudian berbelanja ke dependen variabel tak bebas. Kemudian metode itu enter, kemudian kita pilih statistik. Di sini muncul regression koefisiennya itu kita pilih estimates dan model fit. Untuk residualnya itu case wise, diagnostics dengan all case, kemudian klik continue. Kemudian untuk plot, ini kita untuk scatter yang pertama itu yang itu kita pilih SD resid, kemudian X itu J pred, kemudian yang scatter kedua itu yang itu J pred, kemudian X itu dependent. Kemudian untuk standar residual plotnya itu kita pilih yang normal probability plot, kemudian klik continue. Kemudian untuk option ini kita ada di sini stepping method kriteria. Di sini kita pilih yang use probability of F, kemudian entry-nya itu 0,05 dan removal-nya itu 0,1. Kemudian kita include constant in equation sehingga muncul tanda panah. Kemudian untuk missing values-nya itu include case list with. Kemudian continue dan oke. Maka di sini akan muncul output-nya. Di sini tabel pertama itu yang variabel insert atau remove A, yaitu di sini kita lihat model satunya itu variabel itu pengunjung dengan metode yaitu enter. Kemudian tabel kedua model summary itu untuk R-nya itu 0,556A dengan standar error-nya itu 5,09. Untuk tabel case with diagnostiknya itu kita lihat di sini. Yang pertama pada tanggal 3 Januari, kita lihat di sini standar residualnya itu 0,475, berbelanjanya itu 32, kemudian predicted value itu 29,6 dengan residual 2,43 sampai seterusnya. Kita bisa lihat sampai bawahnya itu sampai 31 pengunjung sampai tanggal 2 Februari. Kemudian untuk residual statistiknya kita lihat di sini tabelnya dengan jumlah variabelnya itu 31, dengan di sini prediktif minimumnya itu 25,57 dengan maksimalnya 37,64 dan rata-ratanya 32,52 dan standar deviation-nya itu 3,349. Kemudian sini di bawahnya itu chart yaitu grafik. Kita di sini grafik antara dari 31 variabel kita lihat di sini. Di sini mulai di sini tidak menyebar dan di sini menyebar. Kemudian untuk scatter plot itu kita lihat di sini. Dependent variabel yang itu berbelanja, kita lihat di sini scatter regression standar prediksi values-nya, kemudian scatter plot untuk dependent variabel berbelanja. Kita lihat di atasnya itu kita lihat di sini. Di atasnya itu price residual sama yang ini predicted value. Di sini kita lihat data untuk kasus kedua yaitu regresi berganda. Di sini dengan 3 variabel yaitu umur dan kemudian dengan 14 responden atau 14 orang. Langkah yang pertama untuk regresi gandanya itu kita
pilih analis, kemudian regression, kemudian kita pilih linear, kemudian kita pilih untuk independen, yang kolom independen itu berat, independennya itu umur dan tinggi, dan untuk metodenya itu kita pilih yang enter. Ini metode ini enter. Kemudian untuk step metodenya itu option. Pilih option, kemudian di sini kita stepping method kriterianya itu kita pilih yang probabilitasnya, tanda probabilitasnya itu 5%. Maka di sini 0,05. Kemudian include constant in equation itu kita centang, kemudian missing values-nya itu include case list with. Kemudian klik continue dan klik OK. Maka muncul di sini untuk regresi bergandanya. Itu tabel pertama itu variables enter atau remove. A-nya itu yaitu dengan variables yaitu tinggi dan umur dengan metode enter. Kemudian model sebenarnya itu untuk tinggi dan umur dengan R-nya itu 0,867, dengan standar error-nya itu 1,442. Dan untuk ANOVA-nya itu regression itu dengan sum of sectors-nya itu 69,5, different-nya itu 2, kemudian signifikan itu 0,00, residualnya itu sumnya itu 22,857 dan different-nya itu 11. Maka totalnya itu 92,357 dan different itu 13. Kemudian untuk tabel koefisiennya itu dengan umur dan tinggi, dengan konstantanya yaitu standar errornya umur itu 0,512 dan tingginya itu standar errornya 0,059 dengan signifikan umurnya itu 0,002 dengan signifikan tingginya itu 0,052. Demikian untuk penjelasan saya tentang aplikasi SPSS. Jika ada kesalahan dimaafkan karena saya juga belajar tentang aplikasi SPSS. Demikian, terima kasih.